iman yang benar dan sejati berdasarkan sabda atau perkataan Tuhan, bukan berdasarkan perasaan-perasaan, bukan juga berdasarkan apa kata manusia, atau juga berdasarkan apa yang berasal dari dunia ini. Walaupun ada banyak orang yang seringkali menyamarkan iman percaya kepada Tuhan dengan mengatasnamakan perasaannya, sehingga akhirnya iman bertumbuh bukan iman yang benar, karena landasannya juga tidak benar. Tapi iman yang benar dan sejati berlandaskan sabda dan perkataan Tuhan. Itu kekuatan iman percaya kita. Dan berkaitan dengan perkataan-perkataan Tuhan, kitab suci menggambarkan perkataan Tuhan atau sabda Tuhan itu seperti benih yang ditanam di tanah. Benih itu lambang sabda Tuhan dan tanah itu lambang hati manusia. Ada berbagai macam jenis hati manusia dalam respons dan sikapnya terhadap perkataan-perkataan Tuhan. Sangat beragam. Dan kitab suci di dalam Matius 13 menjelaskannya dengan gamblang. Macam-macam hati manusia yang berespons terhadap firman Tuhan. Dan satu hal yang pasti adalah bahwa firman Tuhan tidak pernah dapat dirampas oleh siapapun juga bila itu sudah tertanam dalam-dalam di hati kita. Namun bila terjadi rampasan itu berarti karena hati masih menolak. Dan karena hati masih menolak firman Tuhan, akhirnya hidup pun akan terjerat oleh muslihat si jahat yang merampas firman Tuhan itu dari hidup kita dan juga akhirnya merampas kebahagiaan yang sejati yang harusnya dimiliki oleh orang-orang percaya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini. Kita akan melihat beberapa hari ke depan dari Matius 13 tentang perumpamaan benih firman Tuhan dan tanah hati manusia. Matius 13 ayat 3-4 dan 19. Dan ia atau Tuhan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Gambaran tanah yang pertama yang diungkapkan dalam Matius 13 lewat perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu ada burung yang datang memakan habis benih itu sehingga tidak tertanam apa-apa, juga hanya menjadi makanan dari burung-burung itu. Yesus ketika mengajarkan hal ini sebenarnya sedang menegur banyak orang pada waktu itu dalam reaksinya atau responsnya terhadap firman atau sabda Tuhan. Kebanyakan dari mereka ada yang justru menyepelekan, meremehkan, menganggap dalam masa susah yang dihadapi harus cari solusi. Tidak perlu sebut-sebut firman Tuhan. Tidak perlu cari-cari tahu apa kata Tuhan. Yang penting apa kata hati. Yang penting apa kata dunia. Yang penting apa kata akal budi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tidak perlu timbang-timbang dengan firman Tuhan. Dan tidak perlu juga untuk lalu kemudian mencari tahu sebenarnya Tuhan mau lakukan apa di dalam hidup ini.
dari firman-Nya. Dan teguran ini keras sekali, digambarkan orang semacam ini adalah seperti tanah yang ada di pinggir jalan. Yang digambarkan justru tidak ada tanahnya. Tidak ada hati sama sekali terhadap benih firman Tuhan. Sehingga benih itu hanya mengambang saja di atas pinggir jalan itu. Yang tentu saja kalau bicara pinggir jalan itu bukan tanah gembur tetapi bebatuan atau bahkan dibuat dari semen yang keras sekali. Dan ini mau mengajarkan kepada setiap kita tentang kewaspadaan. Waspada terhadap kekerasan hati kita sendiri. Waspada pula terhadap kekerasan hati manusia yang seperti pinggir jalan yang bersemen dan bertanah sangat keras, sampai-sampai tidak dapat ditanami karena tidak ada hati terhadap benih yang jatuh. Begitu pula dalam hidup kita di masa-masa yang sulit, seringkali kita jadikan itu sebagai alasan untuk lalu kemudian menganggap remeh firman Tuhan. Menganggap itu tidak terlalu perlu. Yang perlu adalah bukti. Yang perlu adalah hal konkret. Dan firman Tuhan itu abstrak. Tidak bisa dijadikan panduan. Lebih baik kita langsung membuat jalan keluar, solusi dari penyelesaian sebuah masalah. Tidak perlu cari-cari tahu firman Tuhan katakan apa di dalam kita menemukan solusi. Ini sebenarnya godaan yang sangat besar. Menyepelekan dan meremehkan benih perkataan Tuhan dan mengikuti perasaan diri sendiri atau akal budi kita yang belum tentu benar. Kalau benih perkataan Tuhan itu tertanam di hati yang jernih dan ditaati dengan sepenuh hati, maka sabda itu akan bertumbuh dengan baik dan benar. Tetapi bila tidak, maka iman kita akan mudah sekarat, karena kita akan mudah tergoda oleh jerat muslihat si jahat yang merampas kuasa sabda Tuhan itu. Kita lebih mengandalkan kuasa pikiran kita, kuasa posisi atau jabatan kita, mungkin kuasa harta benda kita, tapi kita lupa bahwa ada kuasa sabda Tuhan yang jauh lebih penting untuk kita pertimbangkan. Dan kata yang digunakan, tetapi orang-orang tidak mengertinya, kata mengerti yang digunakan di sini adalah orang-orang bukan sekedar bicara memahami semata, tetapi menerima dan mempertimbangkan sabda Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup. Sehingga dengan demikian maka tertanamlah benih itu di dalam hati. Ada keterbukaan untuk menyambut sabda Tuhan. Tidak menyepelekan atau menganggap itu adalah sesuatu yang membosankan atau mungkin itu adalah sesuatu yang tidak dipahami karena itu tidak perlu didengarkan. Lalu kemudian kita abaikan dan sebenarnya itu adalah sama seperti tanah pinggir jalan di mana benih itu tidak dapat tertanam di sana. Hari ini waspadalah, kita bisa terjerat muslihat si jahat pada masa beban berat datang menjerat hidup kita. Berwaspadalah kalau Yesus bisa menang atasi pencobaannya di padang gurun karena dia berpegang kepada apa yang tertulis dari Allah Bapanya, maka kita pula pada saat-saat ini dalam kewaspadaan kita harus berjaga-jaga dengan terus berpegang kepada benih perkataan Tuhan. Dan bukalah hati kita untuk ditanami benih itu dan taatilah dengan sepenuh hati. Dan kita bisa menang mengatasi segala macam godaan di masa yang berat ini. Selamat berjuang, selamat waspada. Amin.